Masya Allah ya, jadi benar-benar dipermudah ya semuanya ya semenjak pandemi ini ya Ustadz Maulana ya. Nah Ustadz Syam, ini Siap. Aca mau nanya nih, ini kan Mm-mm. kayaknya masih banyak ya perdebatan antara ada tahlilan ini sebenarnya ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang diperbolehkan. Nah ini sebenarnya mengadakan tahlilan serta berdoa bersama untuk mendoakan keluarga kita atau kerabat yang sudah meninggal, ini sebenarnya boleh dilakuin apa enggak sih Ustadz Syam? Mohon izin silakan Ustadz. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Aca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perdebatan masalah tahlilan ini. Semua ulama mengatakan boleh. Semua ulama mengatakan dianjurkan masalah tahlilan. Kenapa? Yang berdebat itu masalah harinya. Ada 7, 40, 100. Oh. Tahlilannya tidak ada perdebatan. Karena tahlilan tetap adalah kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu adalah sebuah tahlilan gitu. Jadi tahlilannya tidak ada yang berdebat di dalamnya. Yang perdebatan itu kok bisa dikhususkan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, haul 1, haul 2, haul 3, haul 4 sampai haul-haul selanjutnya. Jadi subhanallah, orang-orang pandai kalau mau lihat orang yang berdebat ini orang berilmu atau tidak, yang diperdebatkan bukan tahlilannya, tapi harinya. Ya, jadi kalau ada orang yang berdebat tidak boleh tahlilan, oh berarti ini udah salah dari awal nih. Kok nggak boleh tahlilan? Padahal modal kita kunci surga itu adalah kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh kok diperdebatkan la ilaha illallah? Tidak ada perdebatan. Tahlilan itu tidak ada perdebatan di dalamnya. Semua sepakat boleh tahlilan, bahkan wajib kita membaca tahlil. Tapi yang diperdebatkan kok mengkhususkan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40. Bagaimana solusinya? Jikalau ada yang mengatakan tidak boleh mengkhususkan hari ke-7, ya sudah silahkan hari ke-8 saja. Silahkan hari ke-9, silahkan hari ke-6. Toh tidak ada kewajiban hari ketiga, tidak ada kewajiban hari ke-7, tidak ada kewajiban hari ke-40. Kalau Anda mengatakan bahwa bid'ah 7 harian, ya udah silahkan 8 harian atau silahkan 9 harian. Tidak ada perdebatan di dalamnya, subhanallah. Kadangkala kita ini berdebat tapi tidak mempunyai dasar ilmu. Ini yang membuat kita kadangkala akhirnya tidak berujung perdebatannya. Tidak berujung perdebatannya karena kita sendiri tidak memahami hal tersebut. Adapun hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40 itu disebutkan dalam kitab Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah mengatakan kepada sahabat Syuhaib. Beliau mengatakan, sahabatku Syuhaib, kalau aku nanti meninggal dunia, undang sahabat-sahabat yang lain untuk makan sampai 3 hari. Jadi untuk makan sampai 3 hari. Ketika diundang orang-orang ini untuk makan sampai 3 hari, mereka menolak untuk makan. Tidak boleh makan di tempat orang meninggal, tidak boleh makan. Yang dimaksud tidak boleh makan di tempat orang mati adalah di kuburan. Tidak boleh orang makan-makan di kuburan. Panggil mereka untuk makan. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang khalifah. Mampu untuk menjamu tamu-tamunya yang datang untuk bertakziah. Kenapa dikatakan demikian? Maka kata Syuhaib, janganlah tolak makanan ini. Karena waktu Sayyidina Abu Bakar meninggal pun kita juga makan-makan, kita juga bersedekah. Kenapa? Karena sedekah dan doa untuk mayit itu sampai pahalanya. Sepakat ulama, bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu pahalanya sampai. Imam Syafi'i waktu masih di Baghdad itu mengatakan tidak sampai pahala bacaan. Tapi ketika beliau sudah sampai di Mesir, beliau merevisi fatwanya. Mengatakan bahwa bacaan Al-Quran pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Bukan hanya itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya mengirimkan pahala puasa, pahala baca Quran itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, keadaan mereka dalam kubur itu sampai. Adapun yang menjadi perdebatan adalah masalah harinya. Ada yang mengatakan itu kan tradisi agama lain 7 harian. Ya udah, kalau mengatakan hari 7 harian adalah tradisi agama lain, maka lakukan di hari ke-6-nya atau lakukan di hari ke-8-nya. Subhanallah. Maka dari itu kita sebagai umat
muslim, perdebatkan yang memang pantas untuk diperdebatkan. Tapi kalau tidak pantas untuk diperdebatkan, tidak usah diperdebatkan. Masya Allah. Jadi sesuai dengan tema kita ya Ustadz ya. Iya. Jangan berdebat lagi dalam hal ini nih jamaah. Tadi Ustadz Syam Betul. sudah mengatakan ya. Tahlilannya itu yang boleh, sudah pasti boleh. Tapi yang sering diperdebatkan adalah harinya ya Ustadz Syam ya. Nah ini tadi yang perlu kita garis bawahi juga tadi seperti Ustadz Syam bilang bahwa jangan sampai kita berdebat kita belum tahu dasar ilmunya. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam.